Iya, eh, kita lanjutkan ya membahas mengenai pencobaan. Dan sudah beberapa hal yang penting kita bisa pelajari bersama. Jadi satu hal yang kita sudah pelajari yang lalu adalah manusia itu nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Justru kalau mengandalkan dirinya sendiri, ya itulah justru kejatuhan manusia ya. Yaitu suatu paradoks, suatu paradoks dalam hidup manusia yang serba rentan ini. Begitu makin mengandalkan diri, begitu dia makin jatuh ke dalam pencobaan. Ya, ini untuk ini ya, untuk maksudnya orang yang sudah di dalam Tuhan. Kalau orang tidak dalam Tuhan, ya kan dia memang standarnya bukan standar didikan Allah. Jadi ya itu nggak masuk kategori pembahasan kita. Tapi untuk orang fasik juga ada ya, ada kebenaran. Sorry, ini saya mau. Ya, untuk orang fasik itu juga ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan bagi orang fasik. Bahwa mereka juga dikatakan di Amsal 10 ayat 20 ya. Pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya, yang dimaksud sedikit nilainya itu ya kan orang fasik nggak mungkin paham hikmat Allah kan. Ya, mereka tidak diberi karunia memahami hikmat Allah yang begitu dalam, sehingga ya pikirannya ya pikiran manusiawi, dan itu ya nilainya ya nilai humanisme lah, begitu, nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu pun juga anugerah umum kalau dia bisa punya pemahaman tentang nilai-nilai pada humanisme misalnya. Bagaimana manusia itu yang sebenarnya ya misalnya bagaimana manusia hidup boleh berguna bagi sesamanya. Mungkin mereka juga ada pemikiran-pemikiran seperti itu kan, dan itu pun juga anugerah Tuhan. Jadi yang menerima anugerah Tuhan itu bukan hanya tolong mic-nya bisa di-mute ya bagi yang baru masuk. Oke. Jadi bagi sampai di mana tadi ngomongnya? Bagi orang fasik atau bagi orang yang di luar Tuhan, ya dia tetap bisa memikirkan hal-hal yang berguna bagi sesama. Tapi itu juga anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu bukan hasil kehebatan dirinya. Jadi kalau memang aslinya semua manusia itu licik hatinya, ya bebal hatinya, itulah aslinya manusia, bebal, licik, pemberontak kepada Allah. Tapi kalau bisa baik, itu namanya anugerah umum. Semua kebaikan itu berasal dari Tuhan. Baik yang benar loh ya, bukan baik yang menurut standar manusia, tapi baik yang benar. Itu bisa ada orang yang di luar Tuhan, tapi bisa melakukan yang baik, yang benar.
Contohnya ya, baik benar itu misalnya ada orang yang jadi dokter tapi bukan anak Tuhan gitu. Nah, dia kan bisa berguna bagi sesama. Dokternya misalnya betul-betul jujur, betul-betul pengertian, ya, betul-betul dokter yang berkualitas. Nah, itu anugerah umum. Makanya Tuhan juga bilang kan, hujan juga diberikan kepada orang baik maupun orang yang jahat. Ya, orang benar maupun orang jahat. Sinar matahari juga diberikan kepada orang benar dan orang jahat. Artinya bahwa kalau soal anugerah umum itu Tuhan tidak membeda-bedakan ini orang apa anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, Tuhan tidak membedakan. Makanya kita jangan iri misalnya, loh itu bukan anak Tuhan kok bisa kaya ya? Loh itu anak Tuhan kok bisa sehat? Loh itu anak Tuhan kok bisa pinter? Iya itu tadi, Tuhan tuh bisa memberi anugerah kepada siapapun yang Tuhan mau berikan. Nggak bergantung kepada anak Tuhan atau enggak. Nah itu memang sudah berita Alkitab. Tapi Anda enggak perlu iri. Kenapa? Karena kita itu mendapat yang lebih dari Tuhan. Dan ukuran lebih dari Tuhan itu bukan ukuran kekayaan, bukan ukuran kepandaian, bukan ukuran apa ini hidup sehat, bukan. Itu suatu yang lebih itu adalah lebih nilainya, lebih berkualitas. Apa yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya itu harta yang tak ternilai. Jadi nggak usah iri dong, lucu banget. Karena yang Anda dapatkan itu lebih dari sekedar anugerah umum. Ya toh? Yang Anda dapat itu anugerah khusus. Jadi bersyukur. Jangan ngomel. Kalau kita kalah pinter sama orang yang bukan anak Tuhan, bersyukurlah. Karena meskipun Anda tidak pinter, tapi Anda diberi kemampuan mengenal Allah yang benar. Bersyukur kan? Masa Anda tidak bersyukur mengenal Allah yang benar? Ya manusia jangan serakah lah. Maunya semua, ya Pak saya juga ingin mengenal Allah. Saya juga bersyukur mengenal Allah yang benar. Saya juga mau bersyukur karena harta saya banyak. Mau enaknya aja, Anda jadi orang ya. Memang manusia itu selalu kepengen, kalau bisa ya semuanya saya dapat. Ya kekayaan, ya kesehatan, ya kepandaian, ya semua saya dapat. Ya justru itu di mata Tuhan justru itu bukan nilainya. Ini bukan nilai yang penting di mata Tuhan. Ya, ini supaya bisa dibaca dengan lebih jelas saya besarin aja. Nah, ini. Ya, jadi sebentar saya kecilin juga. Nah, ini. Bisa. Oke. Nah, jadi inilah juga Amsal yang mengatakan siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Jadi kita bisa memahami kalau keberadaan kita ini sangat lemah dan kita bergantung sama Tuhan. Ya itu juga karunia Allah loh.
Anda perlu bersyukur karena kita itu disadarkan bahwa hidup kita semata-mata bergantung kepada Allah. Karena tidak semua orang sadar ini. Justru ini adalah kasih karunia Allah yang lebih dari orang-orang yang tidak diberi kasih karunia seperti ini. Jadi istimewa. Jadi jangan iri, jangan cemburu. Ya, iri dan cemburu itu menunjukkan Anda tidak memahami bahwa Anda mendapat kasih karunia yang lebih dari yang lain. Nah, cobalah kita belajar hidup berhikmat, ya. Berhikmat itu menyadari bahwa hidup saya bergantung semata-mata kepada kasih karunia Allah, dan itu sudah amat sangat berkelimpahan. Ya, hidup yang bergantung pada kasih karunia Allah itu amat sangat berkelimpahan. Biarpun Anda secara harta benda Anda bukan orang kaya, biarpun secara kesehatan mungkin kita juga bukan orang sehat, biarpun secara intelektual kita juga bukan orang IQ-nya tinggi gitu ya, yang brilian gitu pemikirannya. Kita mungkin IQ-nya ya pas-pasan. Tapi orang yang pas-pasan ini kok bisa mengenal Allah yang benar, yang benar-benar Allah. Ya itu sudah jelas-jelas menunjukkan kasih karunia Allah yang lebih daripada semuanya. Luar biasa. Ya. Saya dulu sebelum bertobat ya memang selalu ukurannya uang ya. Ukurannya kekayaan. Wah, saya harus kaya, saya tidak mau miskin. Miskin itu sial ya. Miskin itu menderita, miskin itu harus dijauh-jauhi. Saya harus kaya. Ya itulah semboyan, memang ya didikan budaya kita khususnya ya semua manusia lah sebetulnya, ya kan? Anda etnis apapun ya mana ada etnis yang ngajari orang jadilah miskin supaya Anda bahagia, ya enggak ada. Semua orang ingin kaya. Ya. Cuma ada memang budaya yang wis mangan gak mangan pokoknya kumpul. Nah, itu. Makan tidak makan pokoknya bersenang-senang ya, kumpul untuk bersenang-senang. Ya. Atau kaya atau enggak kaya, yang penting bisa kumpul ya sama teman-teman. Itu yang paling penting. Akhirnya dapat harta langsung dihambur-hamburkan ya. Begitu dapat kekayaan terus langsung dihabis-habiskan. Ada budaya-budaya kayak gitu ya, itu jelas budaya yang kurang bertanggung jawab ya. Saya kira orang sehat itu ya pasti akan punya hikmat. Ini lepas dari percaya nggak percaya. Orang yang pada umumnya berhikmat tuh ya kalau dia punya harta ya dikelola baik-baik, di-manage baik-baik. Jangan dihambur-hamburkan, dihabis-habiskan, dipamer-pamerkan. Akhirnya begitu dapat duit, habis. Begitu dapat duit, habis. Ya. Kan kita punya hikmat ya untuk bisa menabung, ya berhemat. Kalau memang nggak punya duit ya jangan boros-borosan lah. Ya. Itu kan hikmat umum, itu anugerah umum itu. Oke, jadi kembali lagi bahwa kita bisa memahami keberadaan kita hanya karena anugerah Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat istimewa. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Petrus adalah orang yang
orang percaya yang sejati. Ya, artinya nggak diragukan lah, kepercayaan Petrus itu tidak diragukan. Tetapi dirinya terbukti bebal. Nah, jadi orang yang percaya itu masih bisa bebal ternyata ya, ketika dia percaya pada hatinya sendiri. Alkitab juga berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Yang dikasih contoh adalah Petrus, dan memang banyak, bukan hanya Petrus saja. Petrus kan memang seringkali mewakili teman-temannya, ya. Petrus itu mewakili teman-temannya. Jadi bukan Petrus saja yang jelek, ya teman-temannya juga sama seperti Petrus, ya. Ya, karena itu mereka kan juga beberapa ayat ya dikatakan bahwa demikianlah juga murid-murid yang lain. Ya, Petrus ngomong ini, demikianlah juga murid-murid yang lain. Ya memang, ya itulah manusia sebetulnya. Jadi gambaran Petrus ini, saudara jangan pikir sebagai, oh hanya Petrus ini yang geblek ini, Petrus ini ya. Kalau gua sih nggak kayak gitu, gua itu. Nah ini juga satu satu omongan yang arogan ya, atau merasa diri lebih baik dari Petrus. Saudara jangan keliru, Alkitab itu ya kalau menggambarkan seseorang itu sebetulnya merupakan cermin bagi kita sendiri, cermin. Jadi ya gambaran Petrus itu adalah gambaran manusia pada umumnya, termasuk gambaran saudara dan saya. Ya. Ya. Baik. Jadi ya itu tadi dikatakan orang yang punya percaya yang sejati itu bisa bebal. Bukan bisa bebal, memangnya bebal. Aslinya saudara dan saya itu memangnya bebal. Ya. Aslinya itu sombong kita itu. Sombong, bebal, ya, munafik, egois. Itu aslinya. Nah, tapi orang yang sudah dalam Tuhan, apakah egoisnya hilang, bebalnya hilang, ya, liciknya hilang? Enggak juga. Cuma ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Disadarkan bahwa kamu itu bebal. Diinsyafkan bahwa kamu itu orang sombong. Ya. Dibukakan bahwa kamu itu faktanya itu kamu licik hatimu. Nah, itu kelebihannya. Ya, saudara jangan jadi orang Kristen yang salah ya. Saya khawatir ada didikan Kristen yang sebetulnya kekeliruan yang akhirnya jadi tanda petik menyesatkan. Yaitu jadi orang Kristen mesti jadi orang yang amat sangat baik. Hatinya murni, tulus, bersih, tanpa dosa. Itu. Lalu sempurna, hidupnya sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan. Wah, itulah orang Kristen. Bagi saya ini didikan seperti itu tuh malah bisa menyesatkan.
Saya tidak katakan sebaliknya ya. Jadi orang Kristen itu mari kita makin bobrok, makin bejat, makin rusak hidup kita, makin egois, makin kotor, dan enggak, saya tidak katakan gitu. Tapi saya juga tidak katakan bahwa kita ini jadi orang Kristen itu betul-betul sempurna, betul-betul bersih, betul-betul tidak punya egois lagi, betul-betul murni, bersih, itu juga tidak. Ya, mungkin saudara jarang mendengar model seperti yang saya paparkan ini. Tapi ada, terutama kalau saudara baca buku-buku orang dari Puritan, ya, orang Reform Puritan dan orang Reform klasik, itu mirip cara berpikirnya dan menganalisanya itu ya seperti yang saya paparkan itu. Saya terus terang memang saya nggak dapat langsung dari orang-orang Puritan itu. Saya lebih banyak belajar dari yang klasik, Reform klasik. Tapi ternyata nyambung gitu loh. Reform klasik dengan Puritan itu spiritnya nyambung. Cuma mungkin saya nggak terlalu struck dengan Puritan itu. Karena maksudnya nama Puritan itu saya nggak struck. Karena Puritan itu kan sepertinya kemurnian gitu kan. Kemurnian. Wah, betul-betul murni. Padahal justru yang sebenarnya kita itu nggak ada yang murni gitu. Justru makin dekat sama Tuhan kita disadarkan bahwa saya bukan orang baik. Gitu. Ya, dan kesadaran ini bukan berhenti sampai di sekedar kesadaran, ya. Saya percaya Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa kita bukan orang baik itu tidak mandek dan tidak berhenti di situ. Tidak lalu ya sudah, saya orang bobrok ya bobrok. Enggak. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu menyadarkan kita orang bobrok, tapi ada kelanjutannya. Gitu loh, ada prosesnya, yaitu sanctification kan. Nah, itu bagi saya itu nilai yang sangat, kebenaran ini adalah nilai yang sangat dalam. Benar. Bahwa Anda juga nggak pernah bisa lepas dari kelemahan Anda. Ya, Anda dan saya maksudnya nggak bisa lepas dari kelemahan kita, kemunafikan kita, keegoisan kita, kesombongan kita. Kita nggak bisa lepas, tapi startnya dimulai dengan kesadaran bahwa saya ini ternyata bukan orang yang layak di hadapan Allah. Saya ini bukan orang bersih. Saya ini orang kotor. Saya orang najis. Saya orang tidak layak. Saya banyak kelemahan. Saya banyak kesombongan. Saya banyak egosentris. Nah, kesadaran ini itu adalah start awal, ya. Start yaitu dimulai awalnya bahwa ya Tuhan mulai bekerja itu. Dan selanjutnya Tuhan masukkan kita di dalam pendidikannya dan hajarannya, ya, jatuh bangun kita melalui proses. Ya itulah cara kerja Tuhan, cara kerja Roh Kudus. Unik ya. Jadi jangan malah jadi orang Kristen merasa, oh aku sekarang sudah lebih suci, aku sekarang sudah lebih layak, aku sekarang sudah tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, aku sekarang orang yang rendah hati, aku orang yang sangat baik, ya. Aku sudah nggak ada munafik dan sebagainya.
Ya itu mungkin Anda sudah ditipu iblis itu. Yang merasa diri sudah lebih saleh dari orang lain, lebih murni dari orang lain, lebih berprestasi, berjasa kepada Tuhan daripada orang-orang lain. Ya, nah, itu bahaya. Ya, saya sungguh bersyukur menerima kesadaran kebenaran-kebenaran ini karena tanpa Tuhan beranugerah ya saya tetap buta, saya tetap nggak ngerti, saya tetap merasa diri saya lebih baik dari orang lain, ya, lebih berguna, orang lain bobrok, saya aja yang paling murni, paling bersih, dan sebagainya. Ya, saya bersyukur. Dan bukan hanya saya, Anda juga kan, yang mendengar ini juga mestinya ikut bersyukur. Ya, jadi saya memang lambat ya, maaf, saya lambat. Banyak orang yang mungkin, kok ikut acaranya Pak Andi nggak maju-maju, bolak-balik ya itu aja, itu aja. Ya, ini salah satu hal yang saya mau koreksi dari orang-orang yang suka mengkritik bahwa saya itu lambat. Ya memang saya itu lambat memang. Mungkin saya orang golongan tell me ya. Tell me itu telat mikir. Makanya lambat, ngomongnya juga lambat gitu ya. Pelan-pelan gitu. Nggak cepet. Waduh. Tahu-tahu sudah speed-nya sudah belum sudah 100 km. Enggak, saya lambat. Nah, tapi dalam saya lambat ini saya itu merenungkan. Saya mau merenung dan merenung hari ini dan merenung minggu depan bisa berbeda lagi. Maksudnya berbeda itu bukan bertentangan tapi lebih diperkaya lagi. Puji Tuhan kan. Kalau Anda dan saya makin diperkaya dengan hal yang sama, tapi lebih diperkaya. Nah, saya khawatir orang-orang yang mungkin, wah kok lambat, gitu-gitu aja, diulang-ulang terus. Berarti kamu tuh nggak nangkep kalau ada yang diperkaya. Ada nilai-nilai yang lebih dalam. Kamu tuh nggak nangkep. Kamu tuh cuma nangkep knowledge-nya aja. Cuma sebagai pengetahuan aja. Ya memang kalau pengetahuan aja ya gitu-gitu aja. Mau apa lagi yang lebih dalam. Anda haus dengan pengetahuan-pengetahuan yang makin banyak, tapi Anda nggak menangkap makna yang lebih dalam dari sekedar knowledge. Dan itu sayang. Amat sangat sayang. Saya justru menyayangkan kalau orang cuma nangkep itu sebagai pengetahuan tok, tapi tidak menjadi pergumulan hidup. Ya, kalau ini menjadi pergumulan hidup, kita mau bicara sampai mati nggak selesai-selesai kebenaran ini. Ya memang tentunya tetap harus maju sih maju. Masa dari awal sampai sekarang sudah sesi yang ke berapa ini? 50 lebih ini. Masih kalimat pertama dari buku pencobaan tak selesai-selesai ya. Ya konyol juga sih. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan, ya kan? Tapi ada yang lebih dalam yang kita hayati. Ya. Ya, bersyukurlah. Kalau Anda nangkep yang saya sharekan. Dan Anda nggak bosan. Bersyukur. Saya seringkali nyindirnya gini sama orang-orang yang suka bosan-bosan. Kalau you bilang ini membosankan dan itu aja, saya mau tanya, Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu yang juga itu aja kan? 2000 lebih ya. Kalau mau perjanjian lama kan sudah hampir mungkin 3000
3.500 mungkin ya. Maksudnya dari zamannya Adam dan zamannya Musa gitu. Ya kan? Ya 3.500 lah, ya kan? Kalau zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, zaman Musanya ya mungkin dikurangi 1.500. Jadi kuno kan? Alkitab itu kuno kan? Dan itu aja kan? Kok nggak bosan kamu sama Alkitab? Kok nggak berani kamu ngomong Alkitab itu membosankan ya? Sudah 3.500 tahun yang lalu ya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Nah itu yang saya maksud. Bukan saya katakan bahwa yang saya uraikan ini sama dengan Alkitab. Enggak, justru yang saya uraikan ini kebenaran-kebenaran Alkitab yang enggak pernah yang enggak pernah berhenti. Nilainya enggak pernah berhenti, terus ditambahkan. Oke. Ya, lanjut. Jadi memang hati yang licik itu nggak bisa diandalkan kan. Ya. Lebih spesifik kita percaya bahwa hati memiliki motivasi yang cukup kuat untuk menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Ya, itu saya kira itu suatu hal yang normal ya. Memang orang kepinginnya sih menghadapi pencobaan yang nggak dikalahkan dengan pencobaan. Dapatkah motivasi ini cukup kuat? Pikirkanlah beberapa contohnya. Jadi maksudnya hati itu kan biasanya, saya nggak mau kalah. Tapi apakah benar kita betul-betul punya semangat tidak mau kalah terhadap pencobaan? Ya, saya senang dengan John Owen. Dia juga termasuk orang Puritan. Dan pemikirannya dalam ya, Oke. Ya ini. Jadi mencintai kehormatan dunia. Ini pencobaan kan? Kehormatan dunia itu kan pencobaan. Nah, ini yang seringkali saya paparkan di Facebook saya tentang nama baik dan penghargaan. Ya, nama baik dan penghargaan yang didapatkan seseorang selama bertahun-tahun menjadi saksi dan menjalani kehidupan Kristen dengan setia merupakan hal yang penting. Ya, memang kita kan tidak cari nama buruk, kita cari nama baik. Sebagian orang berpikir semua itu merupakan motivasi yang cukup kuat untuk menghadapi hari pencobaan. Mereka pikir mereka lebih baik mati ketimbang kehilangan reputasi yang telah mereka dapatkan di kalangan jemaat Allah. Namun demikian, ini bukanlah motivasi yang cukup kuat untuk menghindarkan manusia dari kejatuhan ke dalam dosa. Ini tidak menghindarkan Yudas, Himeneus, atau Filetus, ya 2 Timotius 2:17. Itu juga tidak bisa menghindarkan siapa saja dari kejatuhan pada hari pencobaan. Ya, termasuk yang lain kan, seperti Daud, seperti Abraham, seperti siapa? Petrus, ya kan, yang bolak-balik dibahas itu. Ya, termasuk yang lain yang meskipun tidak diceritakan kejatuhannya, tapi manusia itu memang semua di hadapan Tuhan itu semua manusia sama. Meskipun ada yang kelihatannya hebat.
Ya, seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, kelihatannya hebat. Tapi apakah mereka tidak punya kelemahan? Tidak mungkin lah. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Ya kan? Meskipun tidak ditulis kelemahannya apa. Oke, jadi manusia seringkali bertahan dengan nama baik, prestasi. Sampai disebut di sini lebih baik mati daripada kehilangan reputasi. Oh, hebat amat. Hebat amat reputasi yang Anda pertahankan, yang Anda sampai membuat Anda punya tekad lebih baik mati daripada reputasi saya habis. Ya, ini saya sering dapat orang yang tergila-gila dengan reputasi atau menghormati, amat sangat menghormati reputasinya sampai rela mati demi reputasi. Itu biasanya bisa dilihat dari film-film pahlawan. Ya, film-film mungkin silat sejati, pesilat sejati. Ya, wah, pendekar sejati. Wah, itu. Ya, reputasi harus dia rela biarpun dicincang habis, ya toh, dia tidak akan goncang, tidak akan goyah karena reputasi saya pendekar sejati, ya toh. Jadi nggak apa-apa biarpun mau dibunuh, saya lebih baik saya menjadi mayat daripada saya harus menyangkali reputasi saya. Wah, hebat. Tapi itu kan cerita film, ya kan. Mungkin ada orang yang kayak gitu juga ada. Ya, orang yang keras. Yang apa ini? Gengsinya sangat tinggi dan sebagainya. Tapi itu juga tidak menunjukkan hal yang lebih bagus. Orang yang keras hati, gengsinya terlalu tinggi, itu justru menunjukkan kebebalan di satu sisi. Ya, inilah keberadaan manusia yang saya paparkan hari ini. Bukan pesimis ini, ya. Bukan pesimis. Justru ini positif. Positif artinya kita mengenal siapa manusia sesungguhnya. Dan kita bisa mengenal siapa manusia sesungguhnya karena Tuhan membuka hati saya. Ya, Tuhan mencelikkan mata rohani saya. Mengenal kebenaran yang sejati. Makanya John Calvin pernah menulis, orang yang makin mengenal siapa Allah yang benar, dia juga makin mengenal siapa manusia sebenarnya. Nah, itu suatu hal yang dampak yang langsung terjadi kan. Begitu aku makin mengenal siapa Allah yang sejati, aku dibuat makin mengenal siapa manusia yang penuh dengan kebobrokan ini. Itu adalah suatu kemajuan. Daripada Anda merasa Anda orang baik dan Anda orang benar, Anda nggak ada kelemahan, nggak ada kekurangan, Anda orang hebat, luar biasa. Itu yang ada yang komentar di Facebook saya. Kita sering kali dengar, kamu luar biasa, kamu orang hebat, benar-benar luar biasa. Ya toh? Tapi kalau masuk Anda adalah lulusan sekolah luar biasa, wah itu jadi kecewa, jadi malah terhina. Ya ini cuma sekedar gurauan aja. Ya maaf kalau mungkin istilah ini nanti membuat orang tersinggung ya. Tapi itu bukan tujuan saya. Itu cuma komentar yang saya tadi sebut di Facebook saya. Ada yang komentar seperti itu. Artinya ngomong luar biasa itu sebetulnya kamu itu apa sih? Kamu itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Gitu kok ngomong luar biasa.
Ya, oke, saya sampai di sini dulu. Kiranya ini boleh menjadi refleksi dalam kehidupan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, menanggapi, kita relax aja ya. Silakan, siapa aja boleh bicara. Kasih sumbangan pikiran atau Ya, terima kasih Pak berkat. Andi. Ya, Pak Stephen, silakan. Inilah kenyataan manusia yang berdosa. Rata-rata kita semua ingin diakui, ingin dihargai. Dalam bentuk apapun, mau kecil, mau hebat, ini ya kejatuhan manusia yang sombong. Dan puji Tuhan Pak Andi, seperti Pak Andi bilang, selalu berulang-ulang kali. Tapi itu firman Tuhan mengajar kita di kitab Ulangan. Ajar berulang-ulang kali, ingatkan berulang-ulang kali. Kalau cuma satu yang cepat-cepat itu kadang-kadang lupa. Tapi ya puji Tuhan, Pak Andi punya kelebihan masing-masing. Inilah, bersyukur, diingatkan berulang-ulang kali, tapi bagaimana kita sebagai manusia yang mau belajar, mau dibentuk, kita mau menerima semua ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Untuk kita mau dibentuk, untuk kita maju, untuk hidup serupa dengan Dia, walaupun tidak akan serupa selama kita ada masih di dunia ini. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Dan berkarya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dokter. Waduh, senang nih. Senang melihat Pak Dokter sudah sembuh, sudah sehat. Ya, kita dulu pantau waktu masih di rumah sakit. Keadaan begitu lemah, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, dilimpahkan kepada hidup Pak Stephen. Ya. Anak saya yang Stefanus, Pak. Ya. Pak Stephen alias Stefanus. Hari pencobaan telah tiba, Pak. Ya, gimana Pak Elia? Hari pencobaan bagi Pak Stephen telah tiba. Hari pencobaan. Baru terklarifikasi kalau beliau seorang dokter. Pak, kemana Pak? Andi, kemana? Woi, kemana Anda? Ibu Nita sampai tersenyum dia. Ini kan topik pencobaan. Saya mundur dulu Pak, cuma saya mau ngambil momentum, ternyata dokter bisa kena COVID juga ya Pak ya? Ya Pak Dokter Stephen. Beliau kalau nggak salah dokter gigi. Iya benar Pak Stephen ya, Pak. Ya betul Pak Andi. Ya. Banyak juga dokter yang mati. Iya. Dokter gigi dekat sekali dengan pasien. Iya. Itu Pagi Pak Andi. Itu Patrice Smith itu satu kota sama Pak Stephen itu. Patrice Smith. Tapi gerejanya lain ya. Pagi Pak Andi. Halo Bapak Theodor. Pak, apakah bisa disimpulkan hidup yang bernilai di hadapan Allah itu hidup yang mengalami pencelikan, tidak buta iman, terus mengalami karya Roh Kudus yang terus menyucikan, gitu Pak ya? Atau bagaimana Pak? Benar Pak Theodor, Anda sudah meringkas penjelasan saya dalam satu kalimat. Ya. Anda orang cerdas, Pak Theodor ini. Coba diulangi dan pakai helm sedikit gitu.
Willy mau memberi pencobaan yang lebih berat. Pak Andi, ini Ya. setahu saya orang Puritan mereka itu punya satu apa? Punya satu semboyan selalu living in the presence of God, maksudnya hidup di hadapan hadirat Allah setiap hari. Tetapi itu kan mereka punya semboyan, meskipun saya percaya juga Reform juga melakukan hal demikian, tetapi mereka ini menekankannya di sana, Pak. Betul ya, Pak Andi? Gitu. Orang Puritan ini. Iya. Terus Ya, bagaimana? orang Puritan, orang klasik samalah. Jadi Apakah karena ini, apakah mereka punya ini karena mereka menganggap bahwa hidup itu selalu kita diperhadapkan dengan pencobaan, sehingga mereka perlu hidup di hadapan hadirat Tuhan hari lepas hari begitu. Apakah itu dasarnya, Pak, atau bagaimana? Ya, memang aspeknya banyak ya. Kalau kita mau meneliti Alkitab itu salah satu sisi aja sih, bahwa kita itu selalu hidup di hadapan Tuhan. Ya, itu kan juga sama dengan penghayatan Allah itu maha hadir. Ya, kalau Allah maha hadir kan saya dimanapun berada ya saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Cuma seringkali kan yang manusia itu justru manusia itu seringkali lupa. Nah itu yang justru menurut saya ya kesadaran yang Tuhan mau berikan pada kita itu sadar kita itu seringkali lupa, sadar bahwa kita seringkali lupa bahwa Allah itu selalu hadir di hadapan kita dan kita hadir di hadapan Allah. Nah, itu yang kita lupa, seringkali lupa, makanya seringkali juga kita hilaf, kita bisa sombong, kita egois, kita munafik. Karena kita lupa, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita pikir kita ini cuma berhadapan dengan manusia. Kalau dengan manusia kita kan bisa munafik kan. Kita bisa pura-pura jadi orang baik di hadapan manusia. Di hadapan Allah, kamu siapa? Kamu orang bobrok yang munafik, pura-pura, bersandiwara, dan sebagainya. Nah itu, Tuhan tuh di hadapan Tuhan kita telanjang lah, sudah. Apa adanya kita ini sudah. Tapi Tuhan mau membentuk kita kan. Tuhan menghajar kita, mengingatkan kita, membuat kita dihancurkan. Nah, itu yang saya senang dengan topik. Kalau orang Puritan itu biasanya yaitu topiknya itu kehancuran. Kehancuran keakuan. Kehancuran kesombongan. Ya, Itu Pak. karena di hadapan Tuhan. Itu bahasa Inggrisnya self-abasing, itu menghancurkan diri sendiri, gitu, penghancuran keakuan kita itu. Iya. Terus Pak Andi, terus terang ya, saya jujur dulu kalau waktu kita tidak mengerti tentang pencobaan, kita pikir pencobaan itu nanti ada waktunya, bukan tiap hari. Kita nggak bisa terima itu pencobaan. Karena kan kalau kita bicara tentang pencobaan, orang bilang, kenapa sih kamu selalu bicara tentang pencobaan? Mereka lebih senang bahwa kita dikuduskan, maksudnya mengalami proses pengudusan daripada disebut menghadapi pencobaan tiap hari. Terus bagaimana kita mengklarifikasi ini, Pak Andi, gitu? Kalau seandainya ada benturan opini begitu, gitu. Ya, kita jelaskan toh bahwa hidup manusia itu
selalu dididik dan dihajar Tuhan setiap saat. Dan salah satu didikan dan ajaran Tuhan itu kalau kita salah satunya Tuhan tuh pakai pencobaan ini untuk menghajar kita. Dan kita kan sudah belajar juga ya, pencobaan itu bisa berasal dari kedagingan kita sendiri, bisa berasal dari iblis, bisa Tuhan yang langsung memberi kita pencobaan. Meskipun maksudnya beda tentunya ya, maksudnya iblis mencobai dan Tuhan mencobai, atau Tuhan menguji. Biasanya orang lebih suka istilah menguji, tapi Alkitab itu maksudnya memakai istilah pencobaan dan menguji itu bergantian. Jadi yang penting bukan istilah pencobaan atau menguji. Yang penting itu pencobaan itu datang pada kita itu pasti semua sudah dalam kedaulatan Allah dan dalam rancangan Allah untuk mendidik Anda dan saya itu tadi menuju pada kehancuran keakuan, kehancuran kesombongan, ya, kehancuran keegoisan dan yang lain-lain, untuk kita terus naik kelas, ya, dididik untuk naik kelas. Dan orang yang naik kelas itu tidak berarti, oh saya merasa saya sudah lebih hebat dari kelas sebelumnya. Enggak, justru saya makin naik kelas, saya makin sadar betapa enggak layaknya saya di hadapan Tuhan. Nah, itu poinnya di situ, justru poinnya bukan bagaimana saya makin hebat di hadapan Tuhan. Oh, no. Itu kesimpulan ngawur banget deh. Kalau sampai merasa aku makin hari makin hebat di hadapan Tuhan. Itu enggak ada di Alkitab kayak gitu. Itu didikan ngawur ya. Makanya kata-kata kamu luar biasa, kamu hebat, ya, kamu pasti bisa. Itu saya maaf ya, saya katakan kalimat-kalimat gitu itu kalimat dari setan. Itu bukan kalimat dari Tuhan. Ya, nah mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang gayanya gaya motivator, lalu mengucapkan kata-kata seperti itu, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu bisa ya. Ya mungkin bukan berarti mereka itu langsung dirasuki setan, enggak, tapi mereka enggak sadar bahwa kalimat-kalimat itu kalimat jebakan, sehingga orang bisa justru salah nangkep. Ya, maksud Alkitab itu disalah mengerti, lalu disimpulkan makin jauh dari maksud Alkitab. Waduh, itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Makanya kita harus doakan ya, pengajar-pengajar Alkitab yang dipengaruhi ajaran-ajaran motivator itu. Ya, yang kasihan itu jemaatnya. Ikut-ikutan aja pasti jemaatnya. Amin, amin. Kamu hebat, pasti bisa. Amin. Nah, itu kan. Ya. Makanya kita kalau sadar ini sebetulnya wah, kasih karunia Tuhan bagi kita itu luar biasa. Kalau enggak ya kita juga buta. Tidak mengerti kebenaran. Oke. Ada yang lain? Pak Andi bisa tambah Pak Andi? Ya Pak Stephen. Pada umumnya Pak Andi, kalau kita hidup di atas rata-rata, rasanya pencobaan itu jatuh bangun hidup. Satu. Kedua, kesehatan, pergumulan dalam kesehatan. Tapi kita lupa, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita ini jauh sekali. Kami sampai mati itu kita berdosa ya.
Tapi kalau Hmm. kita peka suara Tuhan, ada hati nurani kita yang berbicara. Kadang-kadang kita lupa, iri itu satu pencobaan. Kita mau iri atau enggak? Kita mau sombong atau enggak? Kita mau bertopeng atau enggak? Kadang-kadang manusia lupa. Manusia kalau hidup rata-rata udah di atas, dia hanya berpikir jatuh bangun itu pencobaan atau kesehatan. Tapi lupa ada iri, ada sombong, Yes. ada munafik, pandang enteng orang, nggak menghargai pembantu. Nah ini banyak macam-macam. Tapi kalau kita, makanya selalu kita minta berdoa, Tuhan tolong sadarkan saya dengan titik-titik lemah saya, agar supaya hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan minta, kalau kita minta mobil sama Tuhan, Tuhan kasih. Kita minta anak-anak sukses, Tuhan kasih. Kalau kita mau minta hidup dalam kebenaran, lebih dari itu Tuhan akan kasih. Asal kita mau setia, hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefan. Biar ini menjadi closing statement. Jadi kita sadar ya, puji Tuhan. Pak Semua Andi. karena anugerahnya. Ya Pak Gegi. Iya, saya tadi dengar Pak Andi ngomong katanya lambat. Saya lihat enggak kok. Pak Andi orangnya telaten dan penuh kasih. Ya, saya lihat bandingkan dengan yang lain itu Pak Andi lebih maju banyak. Jemaatnya, pengikutnya lebih banyak. Karena penuh kasih bisa membimbing maupun orang tua, muda. Nah, kesabaran itu satu kemenangan. Itu saya salut. Padahal saya kenal Pak Adi Halim sudah 31 tahun, saya sudah kecantol 2 tahun lebih ini. Gitu loh. Puji Tuhan. Semua anugerah Tuhan, dapat berkat dengan Pak Andi yang lemah lembut. Senang kok kalau saya dengarkan Pak Andi lebih harus saya dengarkan daripada yang lain. Ya. Gak wani ngomong yang lain nih. Bersyukur. Oke, Tuhan berkati Pak Andi. Ya, terima kasih sharingnya. Andi. Kita, oh ya, ada yang mau bicara lagi? Ya, saya Pak Andi. Saya bersyukur sekali bisa mengenal Pak Andi ya, karena saya akhirnya menyadari Pak Andi, karena saya dulu ya Pak Andi ya, saya merasa diri saya itu berusaha untuk menjadi orang baik. Dan saya banyak yang mengaku, oh Noto itu baik gitu kan. Tapi dalam diri saya menyadari itu usaha saya, usaha manusia. Tapi saya benar-benar dihancurkan dengan kesombongan itu. Akhirnya saya tuh merasa bangga. Oh ya, siapa yang jadi istri saya itu akan berbahagia gitu kan. Tapi saya menyadari akhirnya saya hancur karena kesombongan saya. Akhirnya saya benar-benar harusnya gereja itu seperti ada pendidikan seperti ini Pak Andi. Karena apa? Banyak jemaat yang merasa berusaha dari dirinya sendiri untuk baik, tapi nggak bisa gitu kan. Saya bersyukur banget saya bisa mengenal Pak Andi, dan setiap hari saya mendengarkan kisah-kisah ceramah-ceramah Pak Andi, pelajaran seperti ini, dan hampir setiap hari saya mendengarkan ini. Dari kan baru kenal ini belum lama Pak Andi ya, harus sekitar 2-3 minggu ya, tapi saya tiap hari itu setelah mengenal Pak Andi, mendengarkan firman Tuhan, benar-benar kesombongan saya, keegoisan saya benar-benar dihancurkan. Dan akhirnya saya menyadari bahwa saya itu memang nggak mampu apa-apa kalau bukan Tuhan. Saya juga bersyukur bisa mengenal Pak Andi, sehingga saya bisa belajar baik dengan Tuhan. Terima kasih Pak Andi. Puji Tuhan ya. Saya juga bersyukur dengar kesaksian Pak Sinoto. Ya, semua anugerah Tuhan ya. Pak Andi. Ya, Bu Nita. Sama halnya dengan Pak Sinoto. Saya juga dulu seperti beliau. Tapi saya mencari siapa diri saya sebenarnya di hadapan Tuhan, tuh sebenarnya saya tuh nggak ada apa-apanya sampai hari ini. Yang saya buat itu sebenarnya kasih karunia Tuhan aja kok, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan Pak. Kembali lagi seperti penilaian orang terhadap Bapak lambat,
Malah saya sebenarnya justru diingatkan terus-menerus melalui pelajaran yang saya ikuti, doktrin Alkitab, doktrin Roh Kudus, doktrin Allah dengan tanya jawab yang selalu ada hari Senin, Selasa, Kamis. Tapi hal itu yang membangun iman saya, yang membangun, menyadarkan saya terus-menerus. Sebenarnya memang firman Tuhan itu harus terus-menerus ada dalam kehidupan kita agar kita terus ditempeleng oleh Tuhan, supaya terus kita disadarkan terus-menerus, tidak ada putus-putusnya. Iya. Kita menyadari siapa diri kita sebenarnya itu nggak ada apa-apanya, Pak. Iya. Seperti akan lambat, saya malah justru senang. Saya malah justru bersyukur bahwa ada yang mengingatkan, ada suara Tuhan tuh mengingatkan. Dan saya pertama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena saya bisa mengikuti acara ini. Bisa mengikuti Zoom ini, Pak. Nggak ada yang lebih bernilai selain ini, Pak, dalam hidup saya. Saya merasa begitu. Karena tanpa Tuhan kita nggak akan bisa. Kita nggak akan mampu apa-apa. Kita harus direndahkan, kita harus dihancurkan, kita harus dikecilkan di hadapan Dia. Makanya Dia yang harus semakin bertambah. Kita yang harus semakin berkurang. Ya Pak Andi, ya. Terima kasih Pak Andi. Tuhan, terima kasih sharingnya. Jadi tutor saya. Ya ini semua karena Tuhan sih. Saya percaya ini anugerah kasih karunia Allah sendiri. Terima kasih. Andi. Pak. Ya, Pak Elia. Saya boleh nambah pencobaan Anda hari ini, Pak? Ya, saya kira-kira sudah tahu yang Anda omongkan. Apa? Ayo ngomong apa? Saya sudah kena pencobaan hari ini. Pak, nanti keberatan helmnya. Hari ini Boksu sudah menjadi dukun. Sebelum saya ngomong, Boksu sudah tahu. Wah, hebat. Bersyukur Cobanya semua karena anugerahnya. Jemaatnya udah pada lulus, Pak. Udah pada lulus semuanya. Jemaatnya. Pak, kalau nggak ada Pak Elia, nggak seru. Nah, ini pencobaan yang saya buat Pak Elia ya. Ini pencobaan yang saya mau katakan. Kalau saya dipuji, langsung Cik Willy protes, ambil helmmu. Tapi kalau Pak Andi dipuji, kok nggak ada yang berani ya Pak? Ya, Pak Elia aja yang berani. Iya, itu udah makanya saya mau mencobain Anda. Lagi pula Pak, ini sudah 8 menit. Partnernya Pak Andi. Jadi kita kembalikan ini ke Pak Elia yang itu kan masing-masing punya bagian. Kalau yang Pak Elia punya yang krocok-krocoknya, tapi kalau Pak Andi itu ya sparring partnernya yang ngomong begitu, ya Kak? Oke, ini sudah lewat 8 menit ya. Ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang baru juga. Saya baru dengar Pak Sinoto juga. Saya sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan, juga untuk Bunita yang sharing tadi, juga rekan-rekan yang belum sharing. Saya juga percaya semua kita diberi anugerah Tuhan secara sedikit Pak Andi, saya mau melanggar. Sebetulnya ini poin ini saya angkat untuk menjadi satu bahan bagi Pak Eki Ang. Kemarin dia maunya masuk, tapi karena sudah lewat waktu, dia menahan diri. Hari ini saya mau menunjukkan pencobaan terobos saja, karena Pak Dukun sudah memberikan waktu kita untuk bicara. Nyatanya Anda tidak menyetop saya ngomong, saya diberikan kesempatan bicara. Saya mau mengangkat sedikit Pak tentang Puritan, Pak. Puritan itu kalau saya boleh nilai, itu adalah anak SMA. Kalau yang tadi Pak bilang motivasi itu anak TK, SD. Tapi kalau orang reform klasik itu sudah mahasiswa, Pak. Mengerti dong apa saya perlu penjelasan? Kalau perlu penjelasan ini perlu 10 menit lagi. Thank you. Nah, ini nanti Pak Elia, kita beri kesempatan kasih kuliah ya. Oke. Pak. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih buat sharingnya yang membangun, dan kita juga boleh bersyukur pada anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Saya sungguh melihat klarifikasi dulu Pak Andi. Nah, anugerah Tuhan.
klarifikasi dulu Pak Andi. Tadi kan Pak Elia protes. Nah, kalau Pak Elia di ini dia tidak bilang bersyukur, berterima kata. Kalau Pak Andi diberikan puji Tuhan, bersyukur. Kalau Pak Elia diam-diam, makanya orang bilang pakai helm supaya dia sadar gitu. Nah, inilah klarifikasi. Oke. Ya, Ibu Kuli serah. Ya, terima kasih ya buat teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak semuanya, terima kasih. Ya, mari kita tutup dalam doa ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Sekarang yang berdoa saya mau serahkan kepada asisten saya, Pak Elia aja. Silakan tutup Pak Elia. Sakit gigi, Pak. Mari kita berdoa. Apa sakit gigi tidak bisa menutup mulut Anda kok. Kalau sakit hati baru saya diem, Pak. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu-waktu yang boleh kami lewatin. Segala proses yang boleh kami jalanin, biarlah itu makin menyadarkan kami akan keberadaan kami. Karena anugerah-Mu saja, semua itu boleh terjadi. Berikanlah kepada kami hati yang boleh belajar dari pelajarannya serius, bahkan dari canda-canda yang terjadi. Kami boleh belajar mengenal Engkau yang memberi kami, semua itu boleh terjadi. Kalau Engkau tidak mencelikakan kami, maka kami akan larut dalam kesombongan kami masing-masing, dalam tingkatan kami yang kami telah warisin dari sejak Adam dan Hawa. Tetapi semenjak Engkau mencelikkan kami dengan kesadaran yang menjadi satu bahan pembelajaran bagi Pak Andi Halim kepada kami, biarlah hari demi hari itu boleh menjadi suatu pengingat yang terus-menerus untuk kami boleh diperbaharui setiap harinya. Terima kasih untuk keberadaan ini ya Bapak, karena Engkau yang memberikan kepada kami. Biarlah kami boleh menerima dengan sukacita dan damai sejahtera, walaupun kami berada dalam lembah kelaman sekalipun. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, berkati akan setiap kami, khususnya pembicara dan para partisipan yang boleh hadir mengangkat akan topik yang diberikan oleh Pak Andi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih.